Jadi dia itu pernah diarahkan ke jalur, cuman dianya nggak mau beli di agen. Dan agen yang dia beli ini agennya agen Solo. Padahal lebih baik itu kita diarahkan langsung mobil. Jadi ibarat kita tahu, oh apa yang kita tarik itu mobilnya benar-benar mobil itu. Dan jurusannya kelihatan, oh jurusan itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hei, ini buta lagi ditangkap Sektor dan Palarma harus ya bang, penumpang mah nggak ada. Harus. Oh, ada jalan masih ada. Udah ditali kan? Ingat dia, dimana penumpang ceritanya. Foto-foto kan penumpang. Oh, beda itu. Di samping saya sekarang udah ada salah seorang atau seseorang yang mungkin bertanggung jawab untuk beberapa PO buat ngurus ya bang ya. Kenalin dulu bang, namanya siapa bang? Biasa dipanggil siapa nih? Mr. Kadek. Wih, Mr. Kadek, serem. Bang Kadek itu di rambutan megang bis apa aja nih? Kalau kita di pengurusan 3 unit PO itu Setia Negara, Sudiro, sama 27 Trans. 27 Trans. Berarti ada 3 PO nih. Iya. Ada 27 Trans, ada STJ, sama ada SN. Nah, 3 unit ini beda-beda semua divisi ya bang. Dalam artian kan SN ini kan lebih ke Kuningan, Cirebon. Iya, beda-beda. Terus STJ ini kemana nih bang? STJ-nya? Ke Jawa, lintas Jawa. Lintas Jawa. Paling jauh kemana? Tujuan akhirnya? Akhirnya Ponorogo. Ponorogo. 27 Trans? Ke Malang. Malang. Oh berarti emang beda-beda semua Beda divisinya jalur. nih. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, 27 Trans bang. Ini 27 Trans kan mungkin bisa dibantu sedikit sama Bang Kadek. Kayak model pendatang baru ya bang? Iya. Apa dia tuh tadinya diparwis ke line? Dia itu kalau 27 Trans emang udah lama. Cuman baru masuk rambutan yang baru-baru ini. Baru-baru ini masuk rambutan. Bang Kadek di 27 Trans merangkap sebagai apa bang? Kepengurusan lapangan. Pengurusan lapangan. Berarti mencangkupi masalah tiket, Iya, tiket. agen, dan ngurusin dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk STJ nih bang, Bang Kadek ini di STJ sebagai apa juga bang? Sama juga. Pengurusan lapangan. Pengurusan juga. lapangan, agen juga. Agen juga. Berarti kalau mau naik STJ atau 27 Trans langsung kontak ke Bang Kadek? Iya, langsung kontaknya. Langsung. Informasi. Oh, online nih berarti Online sistemnya. 24 jam. 20. Nah, kalau untuk 27 Trans ini bang, sehari ada berapa pemberangkatan di rambutan? Pemberangkatan dari rambutan tuh ada 2 unit. 2 unit itu jam pemberangkatannya? Jam 1.30 itu yang kelasnya presiden kelas. 1.30 siang? Siang. Presiden kelas? Presiden kelas. Sorenya jam 4.30 itu eksekutif kelas. Oh, 4.30 berarti sekarang nih lagi ngetem Iya. ya? Nah, untuk harga udah pasti berbeda ya bang? Beda Kisaran harga, beda fasilitas. Kalau 27 Trans kisaran harga berapa bang? Kisaran ke jalur Malangnya 410. 410 Presiden kelas. presiden kelas. Kalau yang Dan kelasnya 380. 380. Untuk STJ bang, STJ ini kan tadi abang bilang kan ngurus juga. Iya. Di rambutan ada berapa kali pemberangkatan? Pemberangkatan STJ itu banyak unitnya. Cuman yang dari pertama unit itu dari jalur Pekalongan pagi jam 7. Terus unit yang keduanya arah ke Jogja jam 7.10. Unit ketiganya jam 7.20 jurusan Wonogiri. 7.40 itu yang jurusan Ponorogo. Oh berarti per setiap 10 menit sekali ya? Iya. Berarti pagi ada 4 pemberangkatan? Ada pemberangkatan. Habis itu disambung lagi kapan? Sambung siang jam 1. Jam 1 siang ke Madiun? Ngambil Madiun 2 unit. Oh 2 unit oh. Siang 2 unit, pagi 4 unit. Habis itu ada lagi bang? Malam 4 unit juga. Malam 4 unit juga? Dimulai dari jam? Jam 7 juga. Jam 7 juga? Malam. Berarti total STJ itu berangkat ada 4 tambah 2 10 per hari.
Itu mobil lintasan apa emang standby di sini, Bang? Kalau yang standby itu mobil yang Jakarta Pekalongan. Jakarta Pekalongan standby di sini. Standby jalur. Selebihnya mobil Allegory itu lintas. Lintas. Oh, lintas berarti ngambil sewa Ngambil di sewa sini, aja. dari sini. Nah, kalau untuk STJ sendiri, Bang, rate harga tiketnya berapa, Bang? Kalau rate harga tiket yang jurusan Jakarta Pekalongannya itu yang kelas bangku 22 sekut itu 135. 135. Iya. Ke Pekalongan. Ke Pekalongan itu dapat servis makan Servis makan sekali. regulernya itu di level 230. 230 dapat makan juga. Dapat makan juga. Dapat snack, Bang. Dapat snack juga. Snacknya dibagiin dalam mobil. Dalam mobil. Tadi udah bahas STJ sama 27 Trans. Iya. Nah, ini ke intinya nih yang paling viral nih. Karena kan ya nggak kita pungkiri lah, maksudnya betapa cibiran netizen di luar sana itu mengatakan A, B, C sampai Z lah tentang Setia Iya. Negara. Pertama-tama saya mau nanya, Bang, tanggapan Bang Kadek tentang miring-miringnya netizen di sosmed tentang SN, Abang sebagai pengurus gimana, Bang? Tanggapan Abang? Karena ibarat di SN ini penumpang pun kan kita yang nyari. Satu, kedua kita di sini main waktu. Jadi ibarat nggak bisa ngetem lama, dia perlu 10 menit. Per 10 menit ganti 10 menit ganti, dorong-dorongan gitu, Bang. Jadi mungkin dari segi Abang pun sebenarnya nggak pengen ada hal-hal negatif lah gitu ya, Bang. Cuman karena keadaannya jadi repot. Nah, bagi waktu. balik ke masalah SN, Bang. Tadi kan dibilang ganti-gantian. Emang di rambutan itu ada berapa PO, Bang? Ada 4. Ada 4. Ada 4 PO. Ada Cirebon, Sahabat, Bineka, Turagung. Itu 4-4-nya aktif semua tuh. Aktif semua. Makanya per 10 menitan. Gimana caranya, Bang? Waktu 10 menit bisa dapat penumpang, Bang? Ya itu, gimana caranya kita mengatur di jalan aja. Maksudnya kan kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang nggak dapat. Karena soalnya memang dari rambutan ini dari dulu itu pakainya waktu 10 menit, bukan tem jalur. 10 menit jalan, 10 menit jalan. Pokoknya lebih dari 10 menit nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Soalnya belakangnya ada mobil lain. Dorong-dorongan tuh jadi sistemnya. Karena kan sistem dorongnya itu kalau nggak salah itu beda PO ya, Bang? Iya, beda Makanya nggak PO. bisa ngulur ya? Nggak bisa ngulur. Jadi seandainya kalau udah SN, ada sahabat, ada Bineka gitu ya. Jadi nggak bisa molor tuh. Nah, tepat lah. Dengan waktu 10 menit ini kan maksudnya untuk orang turun turun dari angkot aja kan untuk ke belakang kan belum kekejar tuh, Bang. Iya. Itu ngakalinnya gimana, Bang? Maksudnya kan mungkin seandainya orang mau naik A nih, tapi karena mobilnya udah keburu jalan gimana? Tapi kadang-kadang gitu. Kalau bisa itu jadi semua unit ini biasanya kan mentera nomor telepon tuh. Lebih baik janjian dulu gitu maksudnya. Janjian dulu jam berapa pemberangkatan. Jadi mereka itu ibarat ya bisa ketemu mobil unitnya mau dia taikin. Terus kan seperti yang kita tahu lah, Bang, maksudnya SN ini kan di rambutan ini kan muter-muter nih, Bang. Faktor yang bikin muter-muter apa, Bang? Lah itu, kadang-kadang seputarannya 10 menit itu kadang-kadang nggak dapat sewa gitu. Berarti ini Jadi sekali muter 10 menit? 10 menit. Terus masih nggak ada sewa? Tetap diputaran lagi. Muter lagi? Iya. Berapa kali muter sih, Bang, maksimal, Bang? Kalau maksimal itu kalau memang benar-benar dia pulang itu maksimal 3 putaran. Maksimal 3 putaran? 3 putaran. Berarti 3 putaran itu hitungannya 30 menit, Bang? 30 menit. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Nah, berarti kalau setiap seandainya muter itu ngetem lagi ke jalur, Bang? Apa cuma lintas doang? Lintas doang. Lintas doang? Lintas. Masuk, langsung keluar lagi. Keluar lagi, muter lagi begitu, Bang? Kayak model angkot gitu. Oh, muter-muter. Nah, ini kan banyak nih, Bang, yang selentingan-selentingan di media sosial lah katanya. Udah muter-muter, terus masih tetap dioper, dibawa muter lagi, Bang. Itu maksudnya kayak gimana sih, Bang? Maksudnya aslinya itu apakah bener, Bang? Seandainya saya naik SNA, udah muter 2 kali nih, Bang. Terus ternyata mobilnya nggak ada penumpang, otomatis harus dioper dong. Iya. Nah, ketika dioper itu, apakah saya harus ngikut mobil muter lagi, Bang? Enggak, kalau biasanya itu kalau di sistem masalah muter kadang-kadang kan kalau klien PO gitu ya, kita dapatnya belakang jadi kena putaran lagi. Cuman kalau di waktu pas SN-nya udah siap pemberangkatan, dioper lah itu bisa langsung. Berarti dioper ke mobil yang siap langsung masuk tol dan berangkat. Jadi
ibaratnya yang muter-muter ini kayak seolah-olah ngumpulin sewa dulu ya bang, terus buat Iya, disatuin ke Di mobil depannya yang baru siap berangkat. jalan. Oh jadi bukan maksudnya muter-muter dioper ngikut muter lagi, bukan berarti nih? Bukan. Salah kaprah nih kalau kayak gitu. Salah kaprah itu. Jadi yang benar itu adalah udah muter 2 kali, kalaupun ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang, dioper ke mobil yang langsung jalan. Nah, tadi kan udah sempat bahas masalah ongkos STJ sama 27 Trans, Bang. Nah, di SN ini kan ada SN yang ke Pekalongan, Bang, di sini. Batik. Ada batik. Ada. Batik berapa? Maksudnya sehari berapa pemberangkatan? Pemberangkatan 2 unit. Pagi 1, sore 1. Oh, berarti sehari cuma ada 2? Ada 2. Pagi dan sore. Pagi jam? Paginya sama jam 7, Jam 7. sore juga jam 7. Oh, jam 7 malam. Berarti jam 7 sama jam 7. Iya. Ini kalau yang pagi ini berarti pagi dan malam serendengan sama STJ, Bang? Iya sama. Serendengan sama Satu STJ? jalur. Oh, itu kena mental tuh berarti. Kena mental. Dan harga pun kalau batik lebih murah 110. Oh, dari segi harga 110. Cuman beda fasilitas. Fasilitasnya? Kalau STJ dapat makan. Kalau batik? Batik non. Oh, Makan. ya hitung-hitung nambah sedikit buat beli makan lah Iya. gitu ya, Bang. Tapi untuk fasilitas bis maksudnya sama seatnya segala macam. Kalau Apa seatnya beda juga? Beda seat beda. Kalau STJ bangku 22, kalau yang batiknya patas 22, cuman beda seat doang. Dia seatnya 46 kalau nggak salah. Oh, lebih banyak ketimbang banyak. STJ yang lebih STJ yang sedikit. Berarti seenggak-enggaknya kalau naik STJ bisa selonjoran lah, Bang. Bisa 34. Seatnya itu 32 sama CD 2. Lebih sedikit jadi lebih luas ya. Nah, itu kan tadi udah yang masalah batik yang SN ke Pekalongan nih, Bang. Iya. Ongkosnya 110. 110. Naik dari Kampung Rambutan. Kampung Rambutan. Nah, nih Bang, kan banyak nih Bang yang bilang naik ke Pekalongan kok harganya sampai 300, Bang, naik Nah batik. itu, kalau bisa itu kalau jurusannya Jakarta Pekalongan itu lebih baik kita itu langsung ke jalur aja, beli tiket di atas mobil. Jadi kalau ada mobil lagi ngetem, kita langsung naik. Langsung ke mobil. Yang benar adalah bayar di mobil. Atas mobil. Bukan Di agen. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Bang? Ada agen juga, cuman kita tetap lihat dari agen itu kan ada tulisannya dan tiket tuh harus benar-benar kita waspada. Oh, tiket apa yang kita taikin? Oh, takutnya tiketnya A dinaikin ke B. B. Kalau ada kejadian tiketnya A naiknya B, itu sebenarnya kesalahannya dari penumpang ya, Bang? Ya bisa dari penumpang. Kadang-kadang juga kan penumpang ini kita arahin ke jalur pun dia mintanya ke agen. Giliran udah kena agen baru dia teriak. Ada pengalaman nggak, Bang? Abang udah ngarahin orang untuk naik ke jalur tapi dia minta ke agen, apa alasannya, Bang? Berkali-kali itu alasannya itu ya dia nggak punya alat, cuman bahasanya itu mau beli tiket di agen aja yang resmi, bahasanya begitu. Padahal lebih resmi itu kalau kita ada mobil beli tiket di atas. Itu nggak kena calo. Jadi untuk menghindari calo adalah salah satu triknya ketika udah ada mobil lagi di jalur langsung naik. Langsung naik Pasti beli tiket di atas. di atas. Berarti Udah kayak ada mobil kuningan gitu ya, Bang? Sama. Berarti sebenarnya si batik ini juga sebenarnya ada agen. Cuman lebih disarankan Misalkan langsung ke jalur. untuk ke jalur. Nah, kita bahas, Bang, seandainya kalau ada komplainan udah salah beli tiket, terus kenapa-napa di jalan, dalam artian mobilnya seandainya dia naik dengan tujuan mau ke Waleri gitu, Bang. Iya. Terus ternyata dapat batik yang nggak ke Waleri, mentoknya sampai Tegal doang. Nah, itu maksudnya tindakannya gimana, Bang? Abang sebagai pengurus ini apakah ada sosialisasi bahwa oh yang Anda naiki itu salah, harusnya gini. Iya, kita perjelas dulu. Kalau masalah beda jalur itu kita perjelas dulu. Kayak contoh dia mau ke Banyumuta, Pawulari, kita perjelas dulu bahwa mobil ini itu ke Pekalongan. Cuman dari Pekalongan kita transit dengan Bapak nggak bayar lagi. Oh, walaupun seandainya dia itu tujuannya ke Waleri, mobilnya nggak nyampe Waleri, tapi nanti ditransit Di transit nggak bayar lagi. nggak bayar lagi. Jaminan itu, Bang? Jamin itu. Kalau Bang, seandainya Bang ada postingan katanya dioper bayar lagi, Nah itu nggak ada, kalau di batik itu nggak ada. nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Pokoknya kalau bener-bener ditransit ya udah tinggal udah, naik, tinggal naik. tanpa harus mengeluarkan ongkos lagi. Ongkos lagi. Dan harus diingat mungkin diopernya itu, ditransitnya itu ke mobil yang tujuannya sama ya, Bang ya. Sama ke Waleri. Nggak mungkin ke yang beda-beda ya. Beda. Malah ntar jadi tambah ruwet ya, Bang. Yang penting satu, kita walaupun kita mau beli tiket di mana aja, tetap kita harus baca tiket itu bus apa. Satu, keduanya jalur mana yang dia tulis. Kalau memang kita jalurnya ke Waleri apa ke Pekalongan, harus tertera di situ tulisannya Pekalongan. Harus Harus. untuk menghindari
oknum-oknum yang itulah yang nakal. Kadang-kadang bilang Walari di situ terus saya Pekalongan, otomatis dari kru sendiri kan lihatnya dari tiket. Oh, jadi ini juga nih satu pembelajaran baru buat teman-teman yang lagi nonton nih. Berarti ketika kita beli tiket di agen itu kita harus ngelihat ya bang, tulisannya. Harus benar teliti. Berarti itu tiket tuh bukan seolah-olah oh ya udah beli tiket cuma tanda bukti, bukan ya? Bukan. Jadi harus lebih teliti juga. Lagi. Dari mana jalurnya. Jadi apa yang ditulis di agen itu tujuan terakhir kita. Jadi kalau seandainya kita mau ke Walleri ternyata ditulis di tiketnya Pekalongan, ya sebenarnya itu udah sesuai prosedur ya bang. Betul. Cuman karena mungkin banyak yang kurang tahu atau mungkin baru tahu nih yang kayak begini ternyata kadang-kadang emang dari penumpang begitu. Dia pikirannya udah dapat tiket, dia nggak baca. Oh. Tulisannya dia turun di mana. Nah, kalau kejadian kayak gitu bang, abang maksudnya pernah ngalamin nggak udah kejadian gitu kan? Kita bisa bilang penumpang nggak teliti lah kita gitu ya. Kita nggak menyalahkan penumpang nggak teliti. Terus ketika kru sudah sesuai dengan tiket, dia ngerasa dirugikan gitu si penumpangnya, terus ngamuk-ngamuk gitu. Pernah nggak sih bang ada kejadian gitu bang? Pernah. Jadi dia itu pernah diarahkan ke jalur, cuman dianya nggak mau beli di agen, dan agen yang dia beli ini agennya agen Solo. Tapi di waktu habis tiket ini penumpangnya naik ke mobil kita pun perjelas, Bapak kenapa tadi diarahkan mobil nggak mau, malah beli di agen. Dia nggak bisa jawab. Ada tuh kejadian kayak begitu? Ada, biasa itu. Biasa kayak begitu? Biasa, udah makanan sehari-hari tuh? Makan sehari-hari itu. Terus biasa kalau udah kayak begitu, biasa si calon penumpang atau si penumpang ini hanya cuma bisa diam? Iya, diam aja. Karena mengakui kesalahannya. Padahal kita udah benar-benar mengarahkan langsung ke mobil. Padahal lebih baik itu kita diarahkan langsung mobil. Jadi ibarat kita tahu, apa yang kita tarik itu mobilnya benar-benar mobil itu. Dan jurusannya kelihatan, jurusan itu. Ada tulisannya. Ada tulisannya trayek. Jadi nggak mungkin menipu gitu. Menipu. Karena sudah diarahkan. Kalaupun ternyata ada hal yang tidak diinginkan, ya mungkin udah itu faktor lain lah gitu ya bang. Setidaknya mungkin abang sebagai pengurus di rambutan ini sudah meminimalisir untuk kejadian-kejadian yang tidak enak lah gitu bang. Nah bang, ngomong-ngomong nih, abang ini kan ngurus SN nih. Ada berapa orang sih bang yang ngurus SN bang? Kalau di Cirebon ini ada 10 orang. Untuk ngurus SN untuk ada 10 orang. 10 orang. 10 orang ini termasuk abang? Iya, 10 orang. Berarti ada 9 orang di luar abang gitu. Iya. Nah, sistem struktur organisasi kepengurusan SN di rambutan nih bang. Abang nih sebagai ibarat kalau kata komandannya gitu bang? Iya, di lapangan. Di lapangannya. Di atas abang masih ada lagi orang? Perwakilan. Ada perwakilan dari kantor. Oh jadi sistemnya kantor diperwakilkan oleh orang, langsung tangan kanannya ke abang. Abang langsung nyebar ke anak buah. Iya, anak buah. Nah teman-teman abang yang 9 ini tugasnya ngapain bang? Itu satu yang buat jalur Pasar Rebo, penanggung jawab di Pasar Rebo satu. Yang sisanya ini buat pengawal. Pengawal itu jadi dalam artian mobil lagi ngetem? Keluar, ya dari ngetem sampai keluar masuk tol ada yang ngawal. Wajib dikawal tuh. Tujuannya apa bang? Ya untuk menanggulangi kalau ada apa-apa di jalan gitu. Soalnya kan mobil Cirebon ini kan kita ibarat bukan penumpang di terminal aja, penumpang di luar. Naiknya di luar, kayak contoh di depan terminal, muter ke Pasar Rebo, penumpangnya naik di situ lah, itulah kita kasih pengawal. Untuk meminimalisir lah bang. Sekaligus bisa memonitoring kali ya bang ya. Kalau ada 9 orang berarti sistem kerjanya ganti-gantian bang? Ganti-gantian. Si A naik, si belakangnya ganti terus putar. Itu semua sehari aktif bang? Apa ada sistem hari ini cuma segini orang, besok berapa orang? Sistemnya itu 6 hari libur satu. Jadi selama seminggu itu yang 9 ini libur sekali. Oh, jadi ganti-gantian. Iya. Udah kayak petugas Indomaret ya bang. Jadi ganti-gantian shift. Berarti kita bisa bilang dari 9 orang itu mungkin yang standby, bener-bener standby 8 orang ya bang. Karena satunya kan ganti-gantian libur. Nah, jumlah SN sendiri di rambutan ada berapa bang? Kalau sekarang udah berkurang, cuman 8 unit yang aktif. 8 unit yang aktif. Dari total? Dari total 21. Dari 21 ke 8 bang? 8. Kemana bang sisanya bang? Itulah karena pas waktu kejadian lockdown ini benar-benar penumpang nggak ada. Jadi benar-benar dari angkatan sendiri penumpang pun makin nggak ada. Karena itu pengurangan unit.
Oh, karena situasi lah Bang. Situasi lah. Situasi juga lagi tidak memungkinkan. Memungkinkan. Jadi yang dari tadi berapa Bang awalnya Bang? 21. 21 ke 8 Bang. 8. Itu mah lebih dari setengahnya Bang. Iya. Nggak ada setengahnya lagi itu. Lebih dari setengahnya. Jadi 8 unit ini pas dong tuh, satu orang satu Iya, pengawal ya satu Bang. pengawal. Muter. Nah, kalau kayak begitu berarti kan tadi kayak Abang bilang sistemnya dorong-dorongan 10 menit. Iya. Terus di Pasar Bo juga ada orangnya Abang yang Bagian untuk standby ngatur ya Bang. Ngatur waktu. Ngatur waktu sama kayak Sama ya pokoknya kayak di jalur, jadi waktu itu diatur dia. Oh, dia yang ngatur. Iya. Berarti dalam artian ngatur ini kayak seandainya ini udah jamnya habis ini harus jalan-jalan. Iya, gitu. biar nggak rapat ke belakang. Oh, jadi nggak serta-merta muter ya, asal muter aja nggak Iya, ya Bang? nggak pakai waktu. Ada waktu. Ada waktu. Saling terhubung ya Saling Bang ya, satu terhubung, sama lain. informasi. Terus juga pasti kan yang awal ini juga kan memberikan info ya Iya, Bang? info juga. Jadi menyingkronkan. Semuanya benar-benar termonitor ya Bang? Termonitor. Jadi kasarnya kalau ada yang nakal pun karyawan nggak bisa ya Bang? Nggak bisa. Karena ya udah semuanya udah saling calling-callingan ya Bang? Informasi. Nah, untuk tiket ke Kuningan Cirebon berapa Bang? Kalau Kuningan Cirebon itu kalau kelas ekonominya 90. Ekonomi itu non AC ya maksudnya? Non AC. AC-nya? AC-nya 110. 110. AC ada di sini Bang? AC ada satu cuman pagi. Pagi? Udah pagi-pagi naik AC lagi? AC lagi. Terus nih Bang, kan kita tahu lah bahwa di sosial media ini kan banyak banget yang bilang katanya kalau naik SN di Rambutan itu nggak akan nyampe ke Kuningan, biasa mentok kalau tinggal Ciperna, Cirebon, mentok-mentok ke Cirendang lah katanya. Emang benar Bang? Iya benar, emang kita kenyataannya benar nggak mentok Kuningan. Soalnya kadang-kadang itu penumpang Kuningan sendiri itu cuma ada 2, 3. Kalau memang lebih dari 10, nggak 10 lah, pokoknya ada 10, 9, 7, insya Allah bisa Nyampe. Mungkin faktor karena penumpangnya sedikit, ya kita ngerti lah, maksudnya kan mobil juga harus pakai solar Iya, segala soalnya macam. itu. Tapi kan kalau ternyata mobilnya nggak kuat nanjak Bang, terus nanjak ke gunung ya maksudnya ke Iya. Kuningan, itu dipindah Bang, dipindah ke mobil Kuningan. dipindah ke Dari mobil Ciperna. Kuningan, udah pasti udah nggak usah bayar Udah nggak kan, usah bayar. udah terima Sama-sama beres. Berarti ini jelas nih, maksudnya di sini tadi Bang Kadek udah jelasin juga. Kalaupun akhirnya ada yang tujuan ke Kuningan tapi mobilnya nggak ke Kuningan, ditransit dan nggak usah bayar lagi. Kalau ternyata menemukan ada cuitan atau postingan nih Bang dari netizen, Iya. ternyata apa yang disampaikan dari Bang Kadek kemarin itu nggak sesuai fakta. Saya ngalamin seandainya suruh bayar lagi segala macam. Dari Bang Kadek sendiri klarifikasinya gimana Bang? Klarifikasinya langsung telepon aja ke pengurus rambutan. Nomor telepon pun itu 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa tinggal laporan aja. Langsung laporan. Kalau memang ada kejadian begitu, kita klarifikasi, visa ongkos itu kita balikin. Kalau memang diminta lagi. Berarti ada tanda kutip ada pertanggungjawaban untuk kembali ongkos. Kembali lah. ongkos. Itu untuk menekan rasa kecewa penumpang. Tapi kalau seandainya ongkos sudah balik nih Bang, Abang sebagai pengurus apa yang akan dilakukan ke karyawan Bang? Tetap kita tegur. Tetap tegur. Kenapa kok bisa ada kejadian begitu? Tapi kan nanti juga dari karyawan kan akan memberikan pembelaan kan. Iya. Cuman Jadi, tetap kita tetap kita tegur nomor 1. Keduanya janganlah sempat begitu lagi. Karena ibarat gimana caranya kita itu nggak bisa, maksudnya jangan sampai mengecewakan konsumen gitu. Jadi kalau bisa sekali ya udah sekali doang. Sekali doang. Tapi kalau masih begitu-begitu ya kita tetap bertindak lanjut. Kalau enggak, mobil itu keluarin dari rambutan. Ada Bang yang kayak gitu Bang? Pernah ada. Kejadiannya kenapa Bang? Sampai bisa. Ini kan ini netizen nih taunya nih, wah pengurus rambutan lo begitu-gitu aja. Ya, sama ini ya kayak gitu kejadiannya. Kayak oper-mengoper gitu. Ada penumpang yang lakukan begini-begini. Tetap kita tindak lanjutin. Itu kita tegur sekali. Kalau sampai kedua kalinya ya tetap kita hukum. Hukumnya ya tetap jangan masuk rambutan dulu. Jangan baikin dulu. Oh mungkin ada sanksi skor dulu. Skor dulu. Model kayak bisa disebutin salah satu contoh nama bisnya Bang. Yang mungkin orang-orang nih kan kalau kita nggak menyebutkan nama mobilnya kan orang bisa ini mah akal-akalan doang. Bisa sebutin satu contoh mobilnya Bang. Yang Kilajar Abang itu. Kilajar dibegituin. Itu sampai karena ada permasalahan itu kita offin dulu dalam waktu 5 hari. Ini yang permasalahan yang rame, yang ada orang kepercayaan Irfan Hakim. Oh jadi yang kemarin rame orang kepercayaan Irfan Hakim terus ternyata dioper itu dari Bang Kadek sebagai pengurus juga ada tindakan Bang? Ada tindakan.
mobil nggak boleh jalan dulu selama 5 hari. 5 hari. Kalau udah ada penyelesaian apa gimana, kita jalanin lagi. Oh, jadi nggak serta-merta seenaknya sendiri ya, Bang? Iya. Nah, jadi tahu nih buat teman-teman yang nonton nih, jadi ya puyeng juga sebenarnya kalau kayak begitu. Tapi kan apa yang dilakukan Bang Kadek dan teman-teman ini juga kan untuk kebaikan juga kan, Bang. Enggak bukan untuk kesewenangan atau menyalahgunakan wewenang kan, Bang. Karena kan mungkin dengan apa yang dilakuin Bang Kadek juga nanti kan berimbasnya kepada karyawan sendiri ya, Bang. Kebaikan juga kan kembalinya ke karyawan sendiri. Kalau mereka baik ya insya Allah namanya cari konsumen ya gampang gitu loh. Kalau memang kita nggak ngeterapin begitu, kita cuma diem aja ya nggak ada perubahannya. Dan itu pasti akan lama-kelamaan mati ya, Bang? Mati. Karena kan akan ditinggal penumpang. Iya. Berarti kalau dari segi Bang Kadek sebagai kepengurusan aja saya bisa bilang adalah itu tuh suatu tindakan yang mungkin bisa bikin karyawan jadi jera ya, Bang ya, kalau kayak begitu. Apalagi kan tadi udah disebutin salah satu namanya yang mungkin juga sekarang udah jarang terlihat ya, Bang, karena kejadian begitu ya. Karena mungkin kan dari segi Bang Kadek sendiri pun suatu tekanan mental kali ya, Bang, kalau ada armada yang Abang urus ternyata nggak bener ya. Iya. Nah, Bang, kalau tadi Abang bilang silahkan kalau ada apa-apa, ada apa-apanya naik di rambutan ya, Bang. Jangan di tempat lain ngadunya ke Abang. harus dijelasin dulu nih. Maksudnya Bang Kadek itu siap 24 jam, 25 jam mungkin. Ini naiknya khusus di rambutan ya, Bang. Bukan di tempat lain ngadunya ke Bang Kadek, bukan. Karena Bang Kadek bukan tim operasional, bukan. Jadi bener-bener yang ngatur di rambutan. Nah, teman-teman yang mungkin mengalami kejadian yang tidak enak ini bisa laporannya ke apa, Bang? Ke Abang itu? Apakah lewat Facebook kah? Bisa, lewat inbox bisa. Lewat inbox. Inbox nama Facebooknya apa, Bang? Ayah Deva. Ayah Deva. Nanti itu aktif itu. 24 jam juga. 24 jam. Nggak pakai tidur ya, Bang? Nggak. Tambah satu lagi, 25 jam. nanti bisa dicek. Jadi kalau ada apa-apa langsung. Langsung aja. Tapi kan ini buat dijelasin juga nih, Bang. Nanti kan takutnya kok Facebooknya berbeda sama orangnya. Maksudnya kan kalau nggak salah seingat saya itu Facebooknya Bang Kadek itu ada foto anak kecilnya ya, Bang? Iya, itu anak saya itu. Oh, jadi bukan kamuflase bukan nih, Bang? Anak saya. Tapi walaupun itu pakai foto anaknya Bang Kadek, tetap yang megang kendali Bang Kadek. Saya. Dan semua permasalahan keluhan pasti akan ditanggapi. Insya Allah. Jangan langsung takut. ditanggapin. Langsung ditanggapi. Jangan takut laporan. Silakan berlapor. Tapi juga harus pakai cara bahasa yang benar kali ya, Bang ya. Ya emosi boleh, cuman jangan sampai emosi itu jadi malah kan banyak tuh teman-teman yang kalau posting pakai bahasa sang sekerta semua keluar. Ya mungkin itu udah makanan sehari-hari juga, Bang. Iya, udah makan sehari. Kita juga nggak bisa nyalahin sih karena dia korban. Cuman yang lebih baik diobrolin dengan baik-baik. Diobrolkan dengan baik-baik. Adalah jalan keluar. Jalan keluar. Boleh cerita nggak punya pengalaman apa nih, Bang Kadek, dalam artian ngurusin komplainan tapi susah banget? Susah dari segi orangnya sebagai penumpang korbannya, susah dari karyawannya. Pernah ada cerita nggak, Bang? Ada, pernah. Lah itulah. Kadang-kadang ini yang korbannya itu nggak bisa dihubungin, malah orang lain yang maksudnya melaporkan bahwa ada teman korbannya ini loh maksudnya. Jadi kita sendiri juga menanyakan nomor telepon korbannya itu nggak dikasih. Jadi padahal kita udah niat bener-bener mau menyelesaikan permasalahan. Oh, jadi sebenarnya calo itu nggak cuma ada di bis ya, Bang? Iya. Komplainan pun ada calonya. Ada. Ya? Ada jasa calonya ternyata. Jadi yang mungkin yang Bang Kadek inginkan itu adalah ketika kena kasus komplain atau oper mengoper itu sebaiknya orangnya langsung ya, Bang? Langsung yang bersangkutan ya. Mungkin boleh orang lain melaporkan ke Bang Kadek dengan tujuan Bang Kadek tahu. Cuman kalau lebih bisa sih ada nomor yang bisa dihubungi korbannya ya, Bang? Bisa. Nah, kalau seandainya setelah dapat kontak korban, apa yang akan Bang Kadek lakukan? Ya kita akan pertanyakan apa permasalahannya, terus masalahnya di mana. Insya Allah kalau memang kita ibarat ya bukan insya Allah gimana caranya lah bisa selesai lah gitu aja. Pasti selesai? Insya Allah selesai. Jaminan? Jaminan. Gimana pun caranya harus selesai? Caranya harus selesai. Karena itu juga suatu kualitas untuk nunjukin bahwa Bang Kadek dan teman-teman juga ngurus bis nggak salah-salah nih, Bang.
untuk menghapus image pengurusnya terima gaji buta enak doang. Nah ini bang, ngomong-ngomong gaji buta nih bang, bang Kadek nih sebagai pengurus, kita ngomong satu-satu dulu. Iya. Dari 27 Trans bang, abang dapat gaji dari 27 Trans? Bukan gaji, kita dapatnya per komisi 10%. Per 10% dari apa bang? Dari harga satu tiket. Oh dari penjualan tiket. Berarti seandainya kalau harga tiketnya 200.000 seandainya, berarti abang cuma dapat 20.000. 20.000. Itu murni masuk ke kantong abang 20.000? Belum murni itu, tetap kita bagi. Kalau di 27 Trans ini kan melingkupin 3 orang. 20.000 dibagi 3 orang bang? Iya. Wah ya, buat beli rokok juga masih mikir-mikir ya bang? Nah kalau masalah itu rezeki ada yang ngatur. Wah, jadi jangan pernah takut bang. Jangan takut. Di STJ gimana bang sistemnya bang? Sama juga, 10% juga dari satu tiket penjualan. Tiket penjualan. Ngomong-ngomong, untuk 27 Trans sehari bisa jual berapa tiket bang? Rata-ratanya? Kalau rata itu minim hari biasa itu 10. 10. Sehari 10 tiket? 10 tiket. STJ? STJ ya minimnya 15. Minimnya 15? Rata-ratanya nih? Rata-rata. Kalau untuk batik tuh? Kalau batik itu sama sih. Sama juga? Kalau hari biasa nggak bisa minimal penumpang di KPS enggak. Paling banyak-banyak kalau batik ini bisa 20 lah. 20? Paling banyak? Maksimal paling banyak 20. Kan tadi udah bahas STJ 27 Trans, masalah tentang tanda kutip pembayaran abang lah gitu. Iya. Dari SN gimana bang? Dari SN juga komisi. Jadi kalau di SN itu per kepalanya. Kita dapat per kepala itu 5.000. Jadi seandainya ada yang naik dari rambutan 10 orang, Iya. berarti satu orangnya itu 5.000. 5.000 ini dibagi buat berapa orang bang? Nah itu, yang kerja. Wah! Maksudnya dibagi 9 orang, 8 orang? 9 orang. Harga 5.000 bang? Harga 5.000. Ya maksudnya kita ngomong belak-belakan ya bang nih, biar teman-teman biar teman-teman tahu nih. Abang tuh sehari dapat berapa sih dari SN? Maksudnya kan dengan harga 5.000 loh bang? Ya cuman memang kita ada sisa itu sisa dari jalur. Ada uang jalur yang sisanya buat namanya terminal ini kan masuk kan buat apa namanya administrasi keluar masuk terminal. Jadi ada sisa dari itu? Sisa dari itu. Tapi kan maksudnya 5.000 bang? Oh, memang itu 5.000 itu udah dari dulu. Dari dulu itu. Jadi kalau 5.000 ini contohnya gini bang, berarti kalau seandainya harga ongkos 80, jadi karyawan itu cuma dapat 75. Iya. 5.000-nya karena dipotongan. Terus di luar, berarti penghasilan Bang Kadek dan teman-teman itu di luar duit jalur, duit per kepala. Iya. Kalau bisa ngomong nominal nih bang, biar teman-teman yang lain tahu nih. Bang Kadek nih sehari bawa, maksudnya dari SN doang ya bang, jangan dicampur sama yang lain. Bawa berapa? Nominal berapa kira-kira kisaran? Nominal kisaran bersih mah 100.000 bersih itu. Dari jam berapa sampai jam berapa bang 100.000? Jam 6 subuh pagi sampai jam 12 malam. Jam 6 pagi nih, yang kalian itu mungkin nih para netizen ini masih rebahan nih mungkin. Mungkin baru mau tidur, sementara Bang Kadek dan teman-teman udah standby di terminal dari pagi sampai jam 12 malam. 12 malam. Cuman dapat 100.000 bang. Bersihnya. Bersih. Ya ini sih mungkin setelah nonton ini kalian masih terlalu banyak menghujat sih, mungkin ini jadi suatu pembelajaran juga buat bersama. Jadi ternyata capeknya sih luar biasa. Kan kalau seharian gitu gimana bang? Abang kan punya anak kecil bang, masa anak kecil ditinggal-tinggal bang? Ya itulah, namanya kita pekerja lapangan udah tanggung jawabnya. Udah tanggung jawabnya lapangan. Jadi mau gimana pun ya harus kita siap siaga. Dari jam 6 ketemu jam 12 malam. Belum itu dapat komplainan jam 3, jam 3 pagi. Itu harus juga tetap ladenin. Gimana caranya kita harus angkat telepon. Jadi harga yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan dong kalau kayak begitu. Ya semua itu namanya hidup penuh tantangan. Tinggal kita itu bisa menghadapi gimana tantangan itu bisa berakhir berjalan normal. Berarti ini udah belak-belakan nih buat teman-teman juga, tidak seperti yang teman-teman pikirkan. Kan dulu kan sering ada selentingan, wah pengurus mah cuman ongkang-ongkang kaki terima beres. Ternyata tadi kita udah dengar juga dari Bang Kadek,
tidak seperti itu ternyata. Ternyata pahit sekali. Nah, ngomong-ngomong Bang Kadek berkarir di rambutan nih Bang. Iya. Udah berapa lama di rambutan? Maksudnya ngurus mobil gitu. Kalau ngurus mobil itu udah 9 tahun. Lama juga 9 tahun. 9 tahun itu udah di terminal. Itu dari awal sebelum terminal ya biasa. Kerja di terminal tuh ini kerja diisi ulang galon. Galon? Iya. Maksudnya Bang Kadek sebelum kerja di terminal ini nggak di galon isi ulang? Iya. Ini? Awal mula. Ini gimana relasinya Bang dari isi ulang galon terus ngurus mobil, gimana relasinya Jadi Bang? waktu itu tuh pas waktu kerja di galon tuh ada seseorang menawarkan, ayo kerja di terminal, jadi pengurusan gitu. Ya udah kita coba-cobalah. Kita kan namanya kita kan gimana caranya cari tantangannya. Masa itu harus begini terus ya kan? Jangan monoton lah Bang. Monoton lah itu. Pertama kali ke rambutan ngurus mobil apa Bang? Sinar Jaya itu. Berapa lama? Sinar Jaya itu terhitung 3 tahun. Di Sinar Jaya Di Sinar sebagai apa Bang? Sama di Lapangan? tiketin lapangan. Tiketan lapangan. Tiket. Berarti semua unit Sinar Jaya yang ada di rambutan waktu dulu itu Bang Kadek yang ngurus? Iya. Termasuk agennya juga? Agen juga. 3 tahun tuh Bang? 3 tahun. Setelah itu kemana Bang? Setelah itu ke mobil Jawaan setahun. Mobil Jawaan apa? Jawaan Hasta Putra sama Hatta Sanjaya itu, yang jurusan Madiun. Iya, iya. 1 tahun itu di agen. Ya. Terus kesininya dapatlah informasi kita diajak untuk ke pengurusan Bhinneka. Jadi mobil Cirebon yang pertama Abang pegang ini Bhinneka? Bhinneka, awal mula Bhinneka. Bisa diceritain nggak? Maksudnya gimana caranya Bang Kadek itu bisa ngurus Bhinneka tuh gimana? Ya di situ, jadi pas waktu itu memang ada panggilan, diajak lah hitungannya, ayo bareng-bareng kita rintis Bhinneka di rambutan. Nah itulah tantangan itu yang bikin kita penasaran gitu. Gimana caranya kita bisa nggak gitu. Ya dengan alhamdulillah perjalanan waktu kita belajar ya jadi tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Di Bhinneka berapa lama Bang? Di Bhinneka itu sekitar 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Tahun berapa kalau ingat Bang Kadek? Nggak ingat saya. Itu kalau kondisi Setia Negara lagi gimana tuh waktu itu Oh dong? masih banyak-banyaknya. Lagi banyak-banyaknya? Masih sukses-suksesnya. Jadi ibarat Bang Kadek ini ngurus mobil yang kalau bisa dibilang armadanya nggak seberapa melawan armada yang banyak gitu? Banyak. Jadi ibarat bandingannya itu 10/100. Waduh. Tapi alhamdulillah dengan giginya kita penasaran, kita bertanggung jawab di lapangan, ya alhamdulillah bisa lancar gitu. Bisa lancar. Walaupun saingan kita itu berapa unit banyaknya, alhamdulillah. Setelah Lancar, ya. dari Bhinneka 2 tahun kemana Bang? Saat di tahun terus perusahaan dari kepengurusan asing itu kita diajak lagi nih karena di Cirebonan Bhinneka. Waktu itu posisinya Bhinneka itu berkurangnya unit. Oh, karena? Bertambah. Ya kita kurang tahu itu permasalahan di kantor. Oh, jadi unitnya itu bukan bertambah malah berkurang. Berkurang, terus kita juga berpikiran, waduh, bolehlah kalau emang di SN jadi tantangan lagi, langsung kita lari ke SN. Berarti di SN tahun kapan Bang? SN itu sebelum lockdown itu 2019. Pas sebelum lockdown? Sebelum lockdown itu. Itu berarti sempat merasakan Banyaknya unit. Dan lagi enak-enaknya tuh Bang? Cuma merasa 3 bulan aja. Habis itu lockdown. Unit berkurang, sewa pun berkurang. Berarti maksudnya Abang tadi sekitar ada 21 unit menjadi 8 itu zaman-zaman kejayaannya sebelum lockdown itu Sebelum Bang? lockdown. Setelah lockdown datang Langsung gitu. anjlok. Anjlok langsung Bang? Langsung anjlok. Dari segi unit aja dari 21 ke 8. 8. Tapi sempat berarti sempat kasarnya sempat ngerasain manisnya dikit lah. Iya, walaupun 3 bulan. Walaupun ke belakangnya pahit-pahit semua. Ya mudah-mudahan dengan habisnya ini bisa kembali lagi. Kita nggak tahu, namanya rezeki kan pasti di depan. Jadi jangan pernah takut kan? Benar-benar takut. Rezeki di depan, bukan di belakang. Jadi apapun itu harus tetap jalan. Tetap maju, Optimis. jalan, optimis. Karena rezeki ada di depan. Ada di depan. Ini info juga nih buat teman-teman. Untuk sekelas kayak Bang Kadek aja masih mempercayai kalau rezeki itu adanya di depan. Kayak kalau kita yang lebih muda dari Bang Kadek masih tidak percaya rezeki itu ada, ya keterlaluan. Bang Kadek dari pagi, dari jam 6 pagi ya Bang sampai malam. Dan punya prinsip jangan takut rezeki itu pasti ada di depan. Tetap harus tetap optimis jalanin.
Ya itu aja. Lebih baik kita itu turun lapangan dan tahu keadaan daripada mendengarkan kata orang. Lebih baik langsung cek lapangan, Cek lapangan. daripada katanya. Kayak lagu ya bang. Tapi Bang Kadek sendiri standby nih setiap hari? Standby setiap hari. Nggak ada hari libur? Nggak ada. Hari libur nasional itu nggak ada? Nggak ada. Tanggal merah pun tetap standby. Tetap standby. Kecuali memang ada urusan penting. Paling kita pun kadang-kadang meninggalkan pekerjaan pun tetap kita itu selalu on, namanya informasi selalu on. Tapi kalau seandainya Bang Kadek lagi nggak ada di tempat dalam artian di rambutan, tapi tetap ada teman yang backup kan? Ada. Walaupun untuk online segala macam Bang Kadek masih bisa online Bisa kan? online. Gitu. Ada. Berarti kurang lebih Bang Kadek udah berapa tahun? 19, 20, 21, 22, 3 tahun, 4 tahunan lah ya, Iya, ngurus Jaya Negara nih. Dengan berkurangnya unit yang drastis nih Bang, otomatis mengurangi pendapatan Abang? Ya kalau secara langsung ya iya. Langsung berasa? Secara langsung berasa. Cuman kadang-kadang kita pun kan harus benar-benar punya percaya diri. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi jangan pernah takut. Nggak takut. Jalanin terus. Rezeki udah ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Jadi apapun yang terjadi harus tetap jalanin. Nah, Bang Kadek ini kan tadi dibilang dapat penghasilannya itu kayak model dari per kepala. Berarti otomatis Bang Kadek itu tidak terikat kerja sama perusahaan otobis ya Bang? Nggak terikat. Nggak terikat. Apakah ada kepikiran, kayaknya 2 tahun lagi udahan lah di SN, mau pindah ke yang lain? Ada pikiran begitu? Enggak, belum. Belum ada kepikiran ke sana. Jadi kepikiran kita gimana caranya bisa kembali lagi kayak sebelum lockdown. Oh, berarti Bang Kadek dan teman-teman ini sedang mengusahakan gimana caranya balik lagi kondisinya. Iya, kondisinya. Karena emang sekarang kalau dilihat juga rambutan udah bisa buat main bola, bisa buat ngedarat helikopter kayaknya emang ya. Karena sepi banget. Jadi mungkin faktor utamanya kenapa mobil di rambutan muter-muter. Tapi gini dulu deh Bang. Sebenarnya nggak cuma SN kan yang muter-muter? Semua kan? Semua. Dari semua yang di rambutan ini mutar semua. Masanya pakai waktu 10 menit. Maksudnya yang dalam artian semua ini mobil-mobil Cirebonan yang tadi yang 4 itu? 4 itu. Pasti dan wajib muter? Pasti muter. Pasti? Nggak ada kata nggak? Nggak ada kata nggak, pasti muter. Pasti loh? Pasti itu. Jadi kalau ada yang bilang, saya naik A nggak pernah muter? Itu karena dia naiknya di waktu putaran terakhir. Jadi ada trik baru dari Bang Kadek. Kalau nggak mau ikut muter-muter, naik di putaran terakhir? Iya, putaran terakhir. Jadi lebih baik kita menanyakan dulu nih, berapa putaran. Yang penting kan ibarat dari penumpang pun nyaman, ya itulah segi nomor satunya kita tanya dulu berapa putaran. Berarti kalau nanya berapa putaran naiknya di Pasar Rebo Bang? Iya, di Pasar Rebo. Tapi di Pasar Rebo juga kan kayak tadi kata Abang kan ada teman Abang standby kan? Iya, boleh informasi di Pasar Rebo juga. Di Pasar Rebo. Berarti nggak mungkin atau tidak ada armada Cirebonan yang di rambutan langsung jalan, nggak ada? Nggak ada. Pasti muter. Nah, pasti muter ini di garis bawahi. Pasti muter. Jadi kalau masih ada yang bilang itu nggak muter, kemungkinan dia naiknya udah muter kali ya Bang? Iya, putaran terakhir. Jadi dia naik ya udah langsung jalan. Nah, ini info langsung nih dari Bang Kadeknya. Ya, orang dia yang ngatur jadi dia lebih tahu gitu ketimbang netizen yang maha tahu. Jadi pembelajaran buat bersama. Nah, kayak tadi Bang, berarti dengan sisa 8 unit ini dan kondisi sekarang yang benar-benar kita bisa bilang memprihatinkan lah ya Bang ya. Karena kan mungkin juga di beberapa video sebelumnya juga kan kita lihat cuman ada 2-3 penumpang. Nah, kita ngomong gini Bang, penumpang ada batasan minimal, seandainya 1 unit itu harus segini biar bisa pulang, ada nggak sih Bang? Ada. Minim itu kalau keangkatan mobil ini bisa pulang itu minim penumpang itu 15 orang udah dipastikan pulang. Pasti itu? Pasti itu 15. Di bawah 15? Belum tentu, kecuali dari baratnya bagus, insya Allah ya bisa pulang. Bisa. Berarti kalau kayak begitu memaksakan kan? Iya, memaksakan. Kalau memaksakan itu kan berarti ada konsekuensi Bang, dalam artian namanya juga orang maksa, namanya juga sesuatu yang dipaksa, berarti ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dalam artian bisa aja kan setorannya kurang Bang. Bukan, nggak bisa. Kalau di perusahaan nggak bisa kurang setoran. Nah, itu gimana dong?
tetap setoran segitu kadang-kadang dari kru sendiri tuh dia berani menombok. Berani nombok. Berani nombok. Orang kerja mah nyari duit ya bang? Iya. Ini paling aneh di Cirebon ini paling aneh. Berani Orang nombok. Masih ada bang karyawan kayak gitu? Masih ada. Karena dia berpikirannya begini, kalau hari ini belum rezeki, pasti rezeki itu besok. Nah, lagi-lagi percaya dan yakin kalau rezeki ada di depan. Ada di depan. Jadi jalanin aja. Jalanin aja. Jangan takut. Selalu optimis. Selalu optimis. Ya tadi juga kan Bang Kadek bilang beberapa karyawan juga nombok. Ya ini kan mungkin jadi pembelajaran buat bersama teman-teman juga karena oh ternyata pahit dan perihnya tuh kayak begini gitu ya Bang. Nah semenjak kepengurusan SN di tangan Abang dan teman-teman nih, masih ada nggak sih Bang mobil yang sering nginep sampai berminggu-minggu kayak zaman dulu? Kan dulu kan terkenal tuh katanya kalau kata karyawan-karyawan bisa sampai bikin KTP rambutan tuh. Alhamdulillah semenjak pas kepengurusan kita ini cuma cukup 2 hari. Maksimal 2 hari? Maksimal 2 hari. Kita memang udah benar-benar menegur karyawan tuh maksimal 2 hari. Nggak bisa lebih dari 2 hari. Berarti kalau udah masuk hari kedua, itu wajib si karyawan pulang. Gimana caranya harus pulang? Wajib pulang. Wajib pulang? Wajib pulang. Kita ngomong belak-belakan lagi Bang. Seandainya benar-benar nggak ada stok buat pulang, apa yang dilakukan sama dia Bang? Ya itulah, kadang-kadang nombok lagi? Itulah nombok, karena ibarat udah sekuensi ibarat 2 hari itu harus pulang, wajib pulang. Berpikirannya mereka kan ya hari ini belum rezeki ya siapa tahu besok ada rezeki. Dan itu pasti yang namanya rezeki ada di depan ya Bang? Ada di depan, nggak bakal. Makanya jangan takut. Jangan takut di depan. Berarti sekarang itu SN di rambutan itu maksimal 2 hari? 2 hari. Nggak bisa sampai 7 hari kayak dulu-dulu gitu? Kalau dulu ibaratnya kita kan nggak tahu apa gara-gara penombokan unit kita nggak tahu. Ya pokoknya di waktu pengurusan kita ya tetap minim 2 hari harus pulang. Harus pulang? Wajib pulang. Jadi sekarang udah tidak ada kata-kata mobil bisa sampai seminggu nggak pulang-pulang, nggak ada ceritanya. Dan sekarang di bawah kepengurusan Bang Kadek dan teman-teman juga kalau ternyata ada oknum yang nakal itu langsung ditegur ya Bang. Malah sanksi terberatnya adalah nggak boleh masuk lagi ke rambutan. Ya kalau nggak boleh masuk rambutan ya mumet buat karyawan ya Bang. Jadi bener-bener harus pertanggungjawabannya harus bener-bener. Nah ini udah ngomong panjang lebar sampai ke detail-detailnya sih. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bertanya atau mungkin boleh nggak sih Bang kayak model nanti teman-teman dari netizen ini udah nonton videonya Abang, kayaknya ngobrol sama Bang Kadek seru nih, asik nih. Bisa nggak sih mereka itu kalau pengen lebih apa ya, lebih ngobrolnya lebih dekat lagi sama Bang Kadek itu bisa nggak sih untuk ngobrol, ketemu, ngopi gitu bareng Bang Kadek? Bisa. Selalu terbuka terminal rambutan ini. Karena emang nggak ada pagar tutupnya ya Bang? Nggak ada. Selalu terbuka. Jadi terbuka. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut bareng Bang Kadek, ditunggu di rambutan? Rambutan aja, nggak usah sungkan-sungkan. Langsung datang? Langsung datang aja. Mungkin kalau lebih enaknya juga konfirmasi dulu lewat inbox ya Bang? Inbox, biar lebih enak ya. Nah, terakhir nih Bang, ada kata-kata apa ya, kita bilang kata-kata mutiara lah yang mungkin bisa menggugah hati para netizen yang sedang nonton ini Bang. Ya kalau kita itu orang Jawa Tulen, ya itulah kata-katanya cuma satu, ora kerja ya ora mangan. Ora kerja ora mangan. Atau mungkin kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, nggak kerja nggak makan. Nggak makan. Itu sebenarnya yang harus dimiliki oleh semua orang Indonesia kali ya Bang? Iya. Kalau nggak kerja ya nggak makan ya Bang? Ya kita itu sebagai manusia jiwa pekerja. Jangan nunggu warisan ya Bang? Iya. Jangan nunggu warisan. Jadi kata-kata mutiara dari Bang Kadek ini, kalau nggak kerja nggak makan. Iya. Jadi gimana pun caranya harus kerja. Harus kerja. Manapun caranya harus kerja. Dan mungkin ini sedikit gambaran buat teman-teman yang nonton. Ya mungkin yang tadi dibilang sama Bang Kadek, kalau pengen lebih enaknya kan bisa ngobrol langsung, datang ngobrol. Karena kan tidak seseram yang mungkin teman-teman bayangkan. Mungkin kan di luar sana, wah namanya terminal apalagi pengurus pasti kan badannya gede-gede, serem, sangar-sangar. Muka boleh serem, hati tetap penyelip kita. Selalu pink. Selalu pink. Jadi
buat teman-teman yang kalau pengen lebih tahu dan mungkin bukan lebih tahu, lebih tepatnya adalah biar nanti teman-teman kalau naik dari rambutan ini tidak ngalamin kecewa. Lebih baiknya seperti yang tadi Bang Kadek bilang, lakukanlah tips-tips yang tadi ya Bang. Iya. Pertama, kalau bisa langsung naik di jalur, bayar di jalur. Boleh nawar nggak sih Bang? Kalau masalah harga di jalur ini ya, kalau khusus Cirebon boleh nawar. Boleh nawar. Cuma tinggal kalau memang pas harganya ya tinggal naik. Jangan sampai belum tawar-tawaran dia naik di atas komplain. Lebih baik di bawah. Oke, tinggal naik. Jadi usahakan nawar dulu, deal naik. Ketimbang naik nggak cocok, diturunin malah komplain. Jadi usahakan deal dulu harga Bang. Deal dulu harga. Itu untuk mobil Kuningan ya Bang, Kuningan Cirebon ya. Kalau batik ya udah harga stempel itu. Harga mati ya. Karena kan kebiasaan orang Cirebon Kuningan ini harganya bisa dinego ya Bang. Iya, udah dari dulu itu. Jadi Bang Kadek sendiri mengiyakan kalau emang naik dari terminal itu harga masih bisa nego. Ya pinter-pinteran lah nego mah ya, pinter-pinteran. Cocok naik, nggak cocok ya udah jangan dipaksakan gitu. Tapi lebih baiknya lagi adalah bertanya sebelum naik ya Bang. Sebelum naik lebih bertanya itu. Wajib itu harus bertanya dulu. Daripada kenapa-napa. Nah, ini Bang Kadek sendiri nih yang nyaranin lebih baik bertanya sebelum kejadian. Semoga sih setelah adanya video ini jadi teman-teman juga pada ngerti kondisinya, ngerti keadaannya bahwa tidak seperti yang mungkin teman-teman atau saya sendiri pikirkan. Ternyata benar-benar pahit sekali. Sekarang bayangin Bang Kadek cuma dapat 5.000 satu orang dibagi 8 orang. Wah. Dan tadi kata-kata pamungkas dari Bang Kadek adalah dia itu selalu yakin dan percaya kalau rezeki ada di depan ya Bang. Dan Bang Kadek punya prinsip kalau nggak kerja nggak akan makan. Jadi makanya harus tetap kerja biar tetap bisa makan. Kalau pengen lebih jelasnya lagi ngobrol sama Bang Kadek, nanti linknya ada di bawah, tinggal kalian klik. Boleh tambahkan pertemanan, boleh, biar ngobrolnya lebih enak, lebih lama juga sama Bang Kadek. Biar maksudnya kalian lebih tahu lah jadinya kondisi di rambutan itu kayak gimana. Kalau mungkin ya semoga sih jangan gitu ini mah. Kalau suatu saat setelah tayangnya video ini terus ternyata ada beberapa temen yang merasakan komplainan dan tidak sesuai apa yang tadi kita berdua omongkan, mungkin lebih enaknya datang langsung ya Bang ya? Langsung datang aja. Langsung datang ya? Langsung datang, kalau enggak bisa langsung lewat inbox, ya kita langsung bisa nangani. Semoga video ini bisa menjawab semua keraguan teman-teman, penasaran teman-teman tentang kalau naik mobil dari rambutan tuh kayak gimana. Pengen lebih jelasnya langsung inbox Bang Kadek. Nama Facebooknya Ayahnya Depa ya Bang? Nanti ada di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.